Mengambil kembali. Apakah kamu bercanda? Permintaan saya hanya untuk melihat dunia saat ini. Sudah berapa lama terkurung di sini? Kenapa kamu masih seperti ini? Alis Xiaoyan melonjak. Dia hanya ingin menjadi kuat. Saya tidak berharap untuk menyinggung Jin Huanshen secara langsung. Bersumpah padanya, cuma bercanda tidak keberatan. Saya akan membantu Anda mewujudkan keinginan Anda. Xiaoyan menggaruk kepalanya. Saya tidak menyangka reaksi Jin Huanshen begitu kejam. Meskipun kekuatan pemahamanku bukanlah yang terbaik di antara para dewa asli, namun kekuatan ilusi emas jelas lebih kuat dari yang Anda kira. Hanya setelah Anda menerobos alam leluhur Anda dapat merasakannya dengan lebih jelas. Dewa fantasi emas perlahan-lahan menjadi tenang. Selain itu ilmu bela diri yang diwariskan, apakah ada keterampilan bertarung lain yang cocok? Anda tidak bisa keluar dengan warisan Anda dan merasa malu, bukan? Sekarang sebagian besar ingatan saya tentang kultivasi telah tersegel. Perlu waktu untuk mengingatnya, apalagi dengan kekuatanmu saat ini, Anda bahkan tidak dapat menggunakan keterampilan bertarung saya. Jin Huanshen mengerutkan bibirnya dan berkata, di antara sosok Xiaoyan klon dewa asli terpisah dari tubuh dewa asli, mata Jin Huanshen berangsur-angsur menjadi keterlaluan. Klon dari dewa asli melihat 8 bintang di antara alisnya. Dia melirik Xiaoyan bintang 3 lagi. Apakah ini cinta antara 3 orang yang kamu bicarakan? Mereka semua adalah klon. Hanya saja tiruanku bukanlah dewa aslinya, sebaliknya, dia menggunakan darah dewa asli untuk menempa tubuhnya. Xiaoyan tersenyum dan berkata, apakah kamu selalu segila ini? Jin Huanshen memandang Xiaoyan dengan tatapan yang sangat aneh. Hanya saja metodenya berbeda. Xiaoyan mengangkat bahu. Ucapnya dengan wajah polos. Jin Huanshen memutar matanya ke arah Xiaoyan. Tidak ada lagi kata-kata di belakang. Xiaoyan dengan garis emas garis besar sepanjang garis otot ini adalah simbol seni bela diri yang diwarisi oleh dewa fantasi emas. Ini adalah pola yang dimiliki oleh gambar asli dan klonnya. Artinya warisan dewa fantasi emas menguntungkan keduanya sekaligus mendapatkan tubuh fantasi emasnya pada saat ini. Setelah Xiaoyan benar-benar mendapatkan warisan dewa fantasi emas, formasi besar di atas kota Wudian berangsur-angsur meredup. Lalu menghilang. Tabrakan antara Yan Yuan dan Yongdong saat ini. Jari raksasa emas merupakan kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Terus gunakan berbagai metode pertahanan Yan Yuan. Sosok Yan Yuan semakin menonjol. Semprotkan beberapa suap darah untuk pertama kalinya. Kepanikan muncul di matanya. Ini sangat kuat. Yan Yuan segera mengangkat tangannya. Sosok wayang yang semula mengejar Long Biao berbalik. Kembali dengan tergesa-gesa 11 boneka berdiri di depan Yan Yuan. Semua sidik jari formasi melingkar besar setinggi beberapa ratus kaki muncul. Yan Yuan berada di belakang formasi. Jejak tangan berubah dengan cepat. Saya melihat telapak tangan dengan aura kuno menonjol dari formasi. Hanya saja daging dan darahnya terlihat busuk dan berbintik-bintik. Aura yang terpancar darinya membuat Yongdong mengangkat alisnya. Hal itu juga membuat Xiaoyan yang sedang menyaksikan pertempuran di kota Wudian sedikit mengecilkan matanya. Dalam susunan ini ternyata itu adalah tubuh fisik dewa asli. Gumam Xiaoyan meski lengannya busuk, namun suasana yang terkandung di dalamnya tidak akan palsu. Tubuh yang sama dengan dewa aslinya, jadi wajar saja Anda bisa mengenalinya secara sekilas. Namun saat formasi di atas kota Wudian berangsur-angsur menghilang, mata Yongdong tiba-tiba berubah, jari-jari yang terangkat ke udara tiba-tiba bergetar, sebagian besar cahaya keemasan menghilang dalam sekejap. Yan Yuan tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasakan nafas musim dingin yang abadi melemah. Yan Yuan segera merasa percaya diri. Aku pikir berapa lama kamu bisa bertahan itu saja, jadi sekarang giliranku. Yan Yuan mencibir di wajahnya. Ketakutan yang saya miliki sekarang benar-benar hilang. Dia merasa kekuatan bintang patah Everwinter telah habis. Saya melihat tangan busuk dewa asli menonjol dari formasi.
Dia bertabrakan keras dengan jari Yongdong, yang telah kehilangan sebagian besar cahaya keemasannya. Ledakan. Jari-jari Yongdong benar-benar mengeluarkan bunyi klik pecah-pecah. Jelas tadi, dia dihancurkan dengan kekuatan besar. Momen selanjutnya adalah kekalahan cepat, tangannya terus mencakar dikelilingi oleh aura jahat. Tempat yang menyentuh tubuh musim dingin abadi cepat terinfeksi roh jahat. Fimski jari-jarinya roboh. Yongdong segera mengangkat tinjunya yang lain dan meledakkannya. Xiao Yan melihat ke arah Yongdong yang kalah, mata yang rumit. Rahasia apa yang disembunyikan orang ini? Reaksinya sangat cepat, tapi petunjuknya terlalu jelas. Xiao Yan tidak mengambil tindakan. Dia ingin melihat kapan musim dingin abadi bisa dimainkan. Titik emas tadi menunjukkan bahwa itu sangat kuat. Bahkan 82 pukulan Tuhanku dan dibutuhkan kekuatan dewa asli bintang 9 untuk menyainginya. Aku bahkan tidak berani mengatakan bahwa aku bisa mengalahkan jarinya, gumam Xiao Yan dengan suara rendah. Tepat saat aku sedang berpikir, suara dewa fantasi emas tiba-tiba terdengar. Aku teringat, saya ingat gerakan yang baru saja dia lakukan, namanya Zhu Xingzi. Jika kekuatannya tidak bergantung pada kekuatan Broken Star, jelas mustahil untuk dilemparkan. Meski itu bukan teknik terlarang, tapi itu juga merupakan keterampilan bertarung inti dari klan Genshin. Xiao Yan tidak bertanya, hanya menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Jin Huanshen berinisiatif untuk mengatakannya, begitu. Lalu apakah kamu tahu keterampilan bertarung ini? Tidak sebelum. Tapi sekarang aku memikirkannya hanya saja belum cukup lengkap. Jin Huanshen berkata perlahan, saya ingin belajar. Jin Huanshen tidak banyak bicara. Informasi tentang keterampilan bertarung Zhu Xingzi muncul di benak Xiao Yan. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Saya punya permintaan kecil. Jin Huanshen berkata dengan hati-hati, kamu harus mengajukan tuntutan meskipun kemampuan bertarungmu tidak lengkap. Jangan melangkah terlalu jauh, Xiao Yan segera menjawab dengan marah. Baiklah, hanya permintaan kecil, biarkan aku berpikir tentang hal itu, tunggu sampai aku memberimu keterampilan bertarung yang lengkap, kata Jin Huanshen dengan sedih. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya, saya pikir Jin Huanshen ini adalah penipu ulung. Apakah kamu tahu klan Cimi? Xiao Yan bertanya, saya pikir Jin Huanshen terjebak di sini. Saya pikir saya harus tahu sesuatu tentang hal itu, tidak tahu banyak. Mereka juga tidak memberi tahu saya terlalu banyak tentang hal-hal inti. Anda telah berperang melawan mereka secara logika, Anda seharusnya lebih tahu dari saya, bukan? Jin Huanshen bertanya pada Xiao Yan dengan ragu. Hanya bertanya padamu, saya hanya penasaran kenapa Anda, Genshin Impact, jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan menyaksikan pertempuran di udara. Saat berkomunikasi dengan Jin Huanshen saat ini, musim dingin abadi di langit mulai runtuh, mungkin dialah yang baru saja menunjukkan bintang yang rusak itu. Namun kekalahan mendadak ini sangat aneh. Bagaimanapun, ini tidak seperti biasanya dan tak terkalahkan, lebih seperti melakukannya dengan sengaja. Bagaimana, apakah ini batasnya? Yan Yuan menginjak kekosongan tubuh Everwinter ditutupi dengan racun hitam. Efek paku penyegel pada tubuh menghilang dengan kekuatan Everwinter Broken Star. Mulai melanjutkan penindasan dan blokade Everwinter.